Assalamualaikum. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin sharing tentang bagaimana step-step menjalankan atau membangun lebih tepatnya. Bagaimana step-step membangun bisnis yang benar. Sebelum sharing ini saya lakukan. Pertama, perlu dijelaskan ke siapapun yang menyimak video ini bahwa ilmu ini diambil dari orang yang sudah terfilter. Bahkan dari beliau, orang yang saya anggap guru dalam hal membangun bisnis, saya jadi paham dan juga ingin sharing ke teman-teman bahwa banyak sekali ilmu membangun bisnis yang menyesatkan atau ilmu berbisnis yang menyesatkan di luaran sana. Mudah-mudahan video ini menjadi bagian yang menyehatkan mindset atau pola pikir orang-orang yang sedang membutuhkan, orang-orang yang salah jalan di dalam belajar bisnis. Mungkin video-video saya itu seperti sederhana, tapi insya Allah sumbernya adalah sumber-sumber yang terpercaya dan insya Allah sangat layak disimak dan didengarkan dengan baik. Langsung saja teman-teman semua, ketika kita ingin membangun bisnis, apapun jenis usaha yang ingin kita bangun, maka kita akan masuk ke step pertama yang disebut dengan creation. Jadi level pertama adalah creation. Teman-teman boleh catat ini kalau ingin dicatat supaya tidak lupa. Creation di sini setidaknya tentang gagasan. Jadi ketika kita pertama kali membuka usaha, tentu kita butuh ide. Saya mau buka usaha apa nih? Gitu kan? Kita butuh inspirasi. Inspirasi bisa kita temukan dengan mempelajari orang yang sudah berhasil dalam bidang usaha tersebut. Apalagi akses internet hari ini adalah akses yang informasi apapun lebih mudah kita dapatkan daripada orang-orang zaman dulu. Tantangan sekarang rasanya bukan lagi tantangan tentang bagaimana mendapatkan informasi, tapi lebih ke bagaimana menyaring informasi dan bagaimana memanfaatkan teknologi informasi ini untuk benar-benar kita manfaatkan dalam hal-hal yang positif, gitu kan. Termasuk dalam mencari inspirasi tadi. Bisa kita buka di internet, di YouTube dan sebagainya, sehingga kita terinspirasi, oh saya pengen buka usaha seperti itu. Tentang creation ini adalah juga tentang bagaimana membiayai atau how to fund usaha atau bisnis yang kita bangun ini tadi. Jadi kita berpikir, kita mau buka usaha apa, kebutuhan dananya berapa, dan bagaimana kita mendapatkan dana itu. Kalau kita bisa mendapatkan modal sesuai dengan gagasan yang ada di kepala kita atau inspirasi yang kita dapatkan, kita mau buka usaha, tentu connect langsung, nyambung dan how to fund-nya terjawab gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana ketika memang modal kita terbatas? Ketika modal kita benar-benar terbatas dan kita tidak mampu ke usaha itu, maka jawaban sederhananya adalah dengan modal yang kita miliki hari itu, pada masa itu, kira-kira kita bisa melakukan usaha apa, jenis apa. Itu ya tentang how to fund. Tentang how to fund atau bagaimana kita membiayai usaha yang ingin kita bangun, tentu jawabannya macam-macam.
bisa dengan uang tabungan yang kita sisihkan kalau rajin nabung, gitu kan. Makanya sebenarnya menabung yang baik dan benar adalah bukan menabung untuk kepentingan-kepentingan konsumtif atau untuk beli makan, minum, jalan-jalan dan pakaian, gitu ya. Tapi menabung yang benar adalah menabung yang pada akhirnya menjadi aset. Salah satunya adalah ketika kita mau buka usaha dan kita masuk zona wilayah creation tentang how to fund, bagaimana kita membiayai usaha yang ingin kita bangun. Nyambung ya. Kemudian ketika how to fund ini terjawab tentang creation, ini masih kita bahas tentang creation ya, level 1. Maka bagaimana kita bisa menjalankan operasional bisnis itu, atau how to operate, bagaimana usaha ini bisa berjalan. Gitu kan? Gimana usaha ini bisa berjalan? Ketika how to fund udah terjawab, maka yang kedua adalah how to operate. How to operate atau bagaimana mengoperasikan bisnis itu, kita harus buka dari pagi sampai sore. Ya sudah, ditunggu dari pagi sampai sore kita buka toko gitu kan. Misal gitu. Apapun jenis usahanya. Jangan kita cuma bisa membiayai tapi kita tidak bisa menjalankan bisnis itu. Tentu itu namanya istilahnya bakar-bakar duit. Kan eman-eman duitnya. Daripada kita cuma biayai usaha itu kemudian kita tidak bisa menjalankan bisnis itu, lebih baik uangnya untuk hal-hal yang lain daripada dibakar gitu kan. Sudah sewa ruko, baru 3 bulan awal merintis usaha ternyata bukanya nggak disiplin. Padahal supaya orang tahu gitu kan, tentu harus buka setiap hari kan. Itu hal sederhana, misal tentang how to operate gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah how to sell, atau next tentang creation adalah how to sell. How to sell itu apa maksudnya? How to sell adalah bagaimana kita bisa menjual produk atau jasa di dalam usaha yang kita bangun tadi. Jadi tentang creation itu adalah tentang yang pertama, adalah tentang kita menemukan gagasan atau inspirasi. Kemudian yang kedua adalah tentang how to fund, bagaimana kita membiayai usaha kita itu. Kemudian yang ketiga adalah how to operate, bagaimana kita menjalankan usaha itu. Dan yang keempat adalah how to sell, bagaimana menjual produk maupun jasa tentang usaha kita itu. Nah, itu level pertama di dalam kita buka usaha atau creation tadi ya. Jadi jangan juga kita lucu juga kan, kita buka usaha tapi kita nggak bisa menjual. Sederhananya dalam hal ini tentu kita harus melakukan marketing dong. Bahkan ada istilah, apapun jenis usahanya, tentu tahun-tahun pertama adalah tahun-tahun dimana kita akan sibuk dengan marketing atau penjualan. Makanya kita harus bisa menjawab tentang how to sell ini gitu kan. Nah, tentang marketing teman-teman mungkin bisa mencari video di luar video ini, karena dalam video ini saya menyampaikannya tentang yang fundamental gitu kan, tentang teknisnya lebih dalam, atau bahkan langsung praktek aja lah marketing ya, gampang, tinggal memberikan informasi kepada banyak orang gitu kan, sederhananya. Nah, apa masalah di dalam tahapan pertama kita membuka bisnis? Yang pertama masalahnya adalah tentang kita krisis ya. Masalah atau krisisnya itu adalah tentang kita ini sedang bereksperimen. Karena usaha kita ini sedang ada di level 1. Jadi kita ini sedang bereksperimen. Kita sedang uji coba, berhasil nggak sih? Gitu kan. Gagasan yang sedang kita bangun dalam usaha yang sedang kita jalankan tadi berhasil nggak sih? Makanya eksperimen harus dilakukan, coba. Krisis yang kedua dalam step bisnis yang creation ini tadi adalah tentang
mencari traction atau mencari arus atau mencari pelanggan sebanyak mungkin. Jadi mencari sebanyak mungkin pembeli dan pelanggan ini selalu dan seringkali menjadi PR terbesar di dalam level pertama kita membangun usaha, apapun jenis usahanya, gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya usaha kita itu bisa masuk ke level kedua atau di atas creation, menjawab dua krisis tadi. Krisis tentang eksperimen, bagaimana kita eksperimen kita berhasil, itu kan gagasan kita berhasil, dan bagaimana kita bisa menemukan arus atau banyak pembeli yang datang ke tempat usaha kita. Maka ketika kita masuk ke level kedua, jawaban dari the next level usaha kita adalah tentang niche. Tentang niche. Apa maksudnya niche itu? Adalah tentang sudut pasar yang memberikan keuntungan terbanyak dalam usaha atau bisnis yang sedang kita bangun. Ketika kita berhasil masuk ke level kedua ini, mantap, keren gitu kan. Tadinya awal-awal kita nunggu usaha yang kita bangun itu sepi gitu kan, masuk level ini adalah masuk di mana kita mulai tahu siapa pelanggan kita. Banyak orang yang beli dan kita tahu siapa mereka rata-rata yang mau beli ke tempat usaha kita. Maka setidaknya ada 3 pertanyaan fundamental dalam level ini. Pertanyaan fundamental itu adalah tentang, yang pertama, tentang siapa target market Anda. Jadi, saya pengen buka usaha untuk target marketnya semua orang. Gimana tuh? Semua orang target marketnya. Maka jawabannya adalah itu bukan cara membangun bisnis yang benar. Kenapa jawabannya seperti itu? Karena karakter setiap kelompok orang kan ada kelompoknya macam-macam nih. Nanti kita memilih kelompok mana yang kita pilih. Misal karakter guru dan karakter buruh saja, guru dan buruh itu beda gitu. Kalau target kita adalah buruh atau kuli bangunan, misal kita buka warteg gitu kan, ketika target kita kuli bangunan, maka tentu kita akan mendesain bisnis kita yang kira-kira cocok untuk mereka. Makanya warteg tuh cocok. Kenapa? Karena harganya murah. Tetapi misal ketika target market kita adalah orang-orang yang menengah ke atas, tentu cara bermainnya juga jadi berbeda. Maka pertanyaan pertama adalah siapa target marketnya, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah tentang siapa kompetitornya. Kenapa pertanyaan kedua ini penting tentang siapa kompetitornya? Karena dengan mempelajari kompetitor kita jadi tahu tuh. Kita jadi tahu tentang seluk-beluk usaha yang kita bangun. Kenapa kompetitor kita laris? Kenapa kompetitor kita yang sebelahnya itu nggak laris? Kita belajar tuh. Kenapa orang-orang mau beli ke kompetitor kita yang lama itu? Maka kita harus tahu siapa kompetitor kita. Kenapa? Karena kita mau menggait target market tertentu. Sederhananya kompetitor itu gimana sih? Siapapun orang yang menghalangi uang datang ke organisasi bisnis yang kita bangun atau usaha yang kita bangun,
Itulah kompetitor kita. Buka toko baju 500 meter terdekat dari toko baju kita ada orang buka toko baju kita juga. Dan ternyata target market yang kita bidik itu banyak lari ke situ. Maka sederhananya dalam hal ini adalah itu adalah kompetitor kita. Yang kita harus tahu tentang kompetitor kita. Oh, itu kompetitor saya. Nah, pertanyaannya adalah setelah kita tahu kompetitor kita adalah apa yang membedakan kita dengan kompetitor kita? Karena ada 3 pertanyaan penting tadi. Atau pertanyaan fundamental di dalam bisnis level kedua atau niche ini. Supaya kita mendapatkan sudut pasar terbaik atau sudut pasar terbanyak. Gitu. Jadi ketika kita sudah tahu siapa kompetitor kita, pertama tadi tentang siapa target market kita, kemudian kedua tentang siapa kompetitor kita, maka jawaban yang ketiga adalah apa yang membedakan kita dengan kompetitor, sehingga target market lebih memilih usaha kita untuk dibeli atau produk dan jasa kita daripada ke kompetitor kita. Itu ya teman-teman. Nanti akan ada lanjutan dari video ini, level 3, 4 dan sebagainya. Jadi kita baru membahas tentang 2 level dalam usaha. Mudah-mudahan manfaat sharingnya. Kapan-kapan insya Allah dilanjut. Assalamualaikum.